Jadi kan berada tuh kuliah, huruf, falak, binas. Baik. Sekarang kita coba memahami sedikit ya tentang surah Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini surat yang ini bikin anekdot ya. Jadi imam akan nyampe-nyampe wala ana wala antum wala ana wala antum. Emang orang Pak dia hafal Quran nih, kalau duduk mau konsentrasi ini jangan nyampe-nyampe. Wala ana abidun wala antum wala ana wala antum. Rakunya kagak nyampe-nyampe. Tuh orang kalau memang lagi Allah kasih upah, maka betul orang yang selalu dikasih ingat. Asbabun nuzul surat ini ceritanya begini. Dulu Rasulullah ketika masih di Mekah, para tokoh Quraisy ngomong, ya Muhammad, udahlah nggak usah dakwah, mau apa saya kasih, mau harta kita kasih, apa mau wanita kita kasih. Enggak kena juga. Rasulullah tetap tekad pada dakwahnya. Akhirnya begini, kaum kafir Quraisy melalui Rasulullah, ya Muhammad. Sebenarnya nama Muhammad sendiri ini nama jebakan Pak. Muhammad itu Allah kasih, itu jebakan sebenarnya buat kaum kafir Quraisy. Muhammad itu artinya yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Kalau kita manggil yang terpuji sini. Padahal orang Abu Jahal manggil Nabi Muhammad apa? Orang yang terpuji ke sini. Padahal musuhnya sendiri manggil Rasulullah dengan sebutan orang terpuji. Itu sebenarnya itu Allah itu memberikan nama Muhammad itu sebelum adanya Rasulullah Muhammad SAW, belum ada manusia yang dikasih nama Muhammad. Beliaulah orang pertama yang menggunakan nama Muhammad di muka bumi. Sebelumnya belum pernah ada orang yang bernama Muhammad. Kesininya baru banyak ya. Jadi ketika itu Rasulullah didatangi oleh kafir Quraisy. Udah sekarang gini deh, kita nego gimana? Rasulullah gitu kan. Karena gini, kami siap nyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Terus, tahun berikutnya kamu nyembah Tuhanku selama 1 tahun. Gimana? Oke nggak? Deal nggak? Jadi setahun nyembah Allah, setahun nyembah berhala. Nah, itu tantangan kaum kafir kepada Rasulullah. Nah, begitu tantangan itu turun, ingat Rasulullah itu kalau ngomong pakai wahyu, ya. Turunlah ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma a'bud. La a'budu ma ta'budun. Aku enggak bakal nyembah apa yang kalian sembah. Ya ini maksudnya berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka adakan. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang kusembah. 2 kali tuh, ya. Orang kafir, dengerin ya. Saya nggak bakal nyembah sesembahan kalian, dan kalian pun nggak perlu nyembah apa yang saya sembah. Kemudian, maksudnya siapa? Wala ana abidum ma'abatum. Di sini wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang telah kalian sembah. Ini ada kata abadun. Kalau yang tadi kan a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan nyembah apa yang kalian sembah. Berarti akan datang. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menjadi pengabdi, tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Jadi yang dulu nenek moyangmu kamu sembah nggak bakal juga saya sembah. Mau akan datang atau mau kemarin saya tidak mengakui Tuhan kalian. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak akan menjadi penyembah yang aku sembah. Yakni aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kalian. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah, sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala antum a'biduna ma a'bud. Jadi
Jadi kalian itu tidak apa? Tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhanku. Artinya kalian tidak akan menuruti perintah-perintah Allah dan syariat-syariat di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalian telah membuat sesuatu dari diri kalian sendiri sesuai hawa nafsu kalian. Jadi kalian nggak bakal menyembah Allah. Kalian akan menyembah apa yang telah kalian buat sendiri, entah patung-patung, entah program-program, entah apapun yang kalian buat, itulah yang kalian sembah. Dan kamu nggak bakal nyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, iya tabi'una ila zanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Ya, sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dan Tuhan mereka. Jadi mereka itu hanya ngira-ngira. Ya, mereka hanya ngira-ngira. Mereka itu percaya sama Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi, Allah yang mencipta mereka percaya, tapi tidak mau menyembah. Mereka menyembah Allah itu melalui apa? Patung-patung. Jadi percaya sama Allah yang telah mencipta langit dan bumi, tapi tidak mau menyembahnya. Nah, percaya mereka kepada Allah sebagai pencipta atau seperti dalam rububiyah ini masuk dalam kategori kenapa mereka sebutnya musyrik. Mereka percaya Allah juga tapi nyembah berhala juga, itu sebutnya musyrik. Makanya kalau orang-orang Mekah itu disebutnya bukan kaum kafir Quraisy, tapi kaum musyrik. Kenapa? Mereka percaya kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, namun tidak mengaku Allah sebagai sesuatu yang harus disembah. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dalam semua yang mereka kerjakan, karena sesungguhnya seorang hamba ini harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang ditempuhnya. Ya, jadi makanya Rasulullah itu harus tegas di dalam hal agama. Ya. Untuk hal-hal yang lain, untuk perdagangan, kebudayaan, politik dan sebagainya, oke lah. Tapi kalau sudah bicara masalah agama, ini harus jelas. Kan 2 kali Rasul mengulang-ulang kan dalam ayat ini kan, la a'budu ma ta'budu. Aku nggak menyembah yang kalian sembah. Antum abidu ma. Jadi saya nggak bakal nyembah, kamu nggak nyembah, saya nggak nyembah. Sampai 2 kali Rasulullah mengatakan ini dengan tegas. Diulang-ulang karena saking mempertegas bahwa urusan akidah, urusan tauhid nggak ada toleransi. Maka dia ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini sama dengan firman Allah dengan kata la na'maluna walakum a'malukum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi di ayat-ayat itu dengan menggunakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku dan agamaku. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala yazidannaka katsiran minhum ma anzalaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sesungguhnya sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran mereka kebanyakan di antara mereka. Justru kadang-kadang ya setelah diberikan bukti oleh Allah ya, dikasih bukti ini, bukti itu, mereka bukan malah beriman pada Allah tapi malah mendustakan. Ya, malah mendustakan. Kalau dalam surah Al-Bayyinah disebutkan lam yakunil ladzina kafaru minal kitab wal musyrikin kita hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai ta'tiyahumul bayyinah sudah dikasih penjelasan, dikasih bukti yang jelas, tetap mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tetap enggak bisa memisahkan diri. Setelah datang penjelasan yang baik, yang jelas dari bukti-bukti firman-firman dan tanda-tanda kuasa Allah, mereka tetap mau beriman. Makanya di ayat berikutnya
divonis sama Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu sudah stempel. Khalidina fiha. Maka sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sama ahli kitab. Ahli kitab ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani yang sudah merubah. Mereka yang percaya kepada Taurat, kepada Injil, percaya kepada firman-firman Allah yang terdahulu, namun nggak mau beriman. Maka ada kata wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik fi nari jahannam. The stempel itu masuk. Dari ayat ini, ya, kita dapat ambil kesimpulan, ya. Menurut Ibnu Katsir, paling tidak ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini. Pendapat yang pertama adalah sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Pendapat yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari, ya. La abudu ma ta'budu berkaitan dengan masa lalu dan firman-Nya wala ana abudu ma abudu wala antum. Nah, artinya begini. Pendapat pertama mengatakan bahwa dari surat ini Rasulullah mempertegas bahwa urusan akidah, urusan syariat itu nggak ada toleransi. Masalah sosial, masalah yang lain-lain kemudian itu masih boleh. Tapi kalau urusan ibadah, urusan syariat itu nggak boleh ada toleransi. Bagiku agamaku, bagiku agamaku. Yang pertama. Nah, pendapat yang paling terakhir itu pada kata-kata ayat wala lakum dinukum waliyadin, ini mempertegas bahwa apapun yang di luar Islam, jadi Al-Quran itu melihat hanya 2 kelompok, satu mukmin, satu kafir, sudah. Apapun yang tidak di dalam syariat Islam, tidak di dalam Islam berarti kafir. Dan ini akan berpengaruh kepada konsep hukum waris. Dalam kelanjutannya dikatakan dalam hadis Rasulullah, yatawaratu amil millataini syatta. Jadi 2 orang yang memiliki agama yang berbeda tidak boleh memberikan harta warisan. Makanya dalam hadis ini disebutkan la warisul kafir dan muslim, atau sebaliknya. Orang muslim tidak boleh memberikan warisan kepada non-muslim. Pun kebalikannya, kalau orang tuanya non-muslim itu nggak boleh anak yang sudah jadi mualaf muslim menerima warisan. Karena agama melarang adanya warisan di antara 2 agama yang berbeda. Makanya repot, Pak, kalau kau beda agama nanti gimana warisannya? Itu begitu lah. Kan ada, Pak, kasus kejadian orang tuanya kaya, dia non-muslim, orang tuanya kafir, sementara dia muslim. Ya, nah si anak dia sudah masuk Islam itu nggak boleh menerima warisan, tidak boleh menerima warisan. Ustaz, gimana kalau dikasih? Kasih tahu, Bah, saya udah muslim, saya nggak boleh menerima warisan. Kalau mau ngasih saya jangan waris, apa? Hibah. Kalau hibah boleh, yang nggak boleh waris. Paham ya? Kalau hibah boleh, yang nggak boleh, yang kalau hibah boleh, kalau yang nggak boleh waris. Sama, kita kaya, punya rezeki banyak, tapi kita punya orang tua, punya saudara, atau punya anak yang murtad kepada Islam, kita nggak boleh mewarisi harta kita kepada anak kita yang sudah keluar dari Islam. Kalau mau ngasih hibah, bukan waris jatuhnya. Yang namanya hibah, ya boleh dikasih, boleh kagak, nggak ada ketentuan besar kecilnya, ya. Makanya ini sangat jelas, ya, bicara masalah hukum kafir dan hukum mukmin. Kemudian juga seringkali Al-Quran itu berbicara itu kepada lawan bicaranya atau yang Allah bicara orang-orang kafir pada masa lalu. Cuma saat ini banyak juga teman-teman yang menyalahgunakan ayat Quran. Justru dulu Allah dan Rasulullah menyerang dengan Quran itu kepada orang kafir. Jadi seringkali ayat itu diserang oleh orang-orang muslim, bukan orang muslim juga. Ini sering kejadian nih. Jadi ketika ada orang yang menjalankan syariat walaupun sifatnya bukan usul tapi furu,
dihajar dengan ayat ajaran nenek moyang. Itu nggak masuk sebenarnya. Karena mukhatabahnya itu Allah turunkan, Allah masuk kepada orang-orang kafir yang dulu, yang suka menyembah berhala, yang suka merintih ketika ada kematian, yang suka mengubur bayi-bayi perempuan. Itu yang Allah masukkan dalam Al-Quran. Tapi sekarang banyak orang menggunakan ayat ini justru untuk menyerang orang-orang yang menggunakan kalimat-kalimat kalimat-kalimat baik, yang senantiasa memuji Rasulullah. Itu sering digunakan ayat ini. Makanya saya bilang agak hati-hati juga ketika kita menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, takutnya Allah bukan itu yang Allah maksudkan. Kan banyak Pak. Itulah awal mulanya kaum Khawarij dulu muncul untuk membunuh saudara muslim sendiri dengan menggunakan apa? Menggunakan ayat Quran. Jadi mukhatabah atau mukhatabah Pak, kalau bicara atau yang dimaksud objeknya adalah kaum kafir, dibelokkan itu untuk menyerang saudara sesama muslim. Padahal kita sudah jelas bahwa al-muslim itu kalbunyan, muslim itu laksana sebuah bangunan. Contoh rumah. Rumah ada apa aja? Ada pintu, enggak? Ada jendela, ada tembok, ada genteng. Nah, tembok, genteng, pintu, jendela bentuknya sama nggak? Beda. Nah, kalau semua orang harus sama semua, tembok semua, jadi nggak rumah? Paham nggak maksud saya? Jadi harus apa kata dia, kalau bukan dia berarti nggak bisa. Itu sama aja orang sudah jadi tembok semua kayak dia. Katanya jadi jendela siapa? Yang jadi genteng siapa? Justru perbedaan ini memang sudah sunatullah. Allah jadikan ini beda untuk apa? Untuk rahmat. Baik. Makanya kadang-kadang ada orang yang senangnya ngayomin. Senangnya ngayomin nggak bisa melindungi, tapi ngayomin bisa. Nah itu orang berarti dia jadi genteng. Mengayomi semua. Ada nggak misalnya ke atas, bisa di bawah aja, jadi pondasi. Guru-guru di kampung, guru-guru rekara itu, guru-guru ngaji di kampung itu yang pondasi dasar. Ada jadi tembok yang orang yang gagah, yang selalu memerangi apa dari luar. Itu semuanya adalah sebuah bangunan Islam. Nah buat kita sekarang itu, ini serangan kita sudah semakin masif ya, masif dalam arti sudah banyak. Islam itu digerogoti justru bukan dari luar, tapi dari dalam. Diadu yang ini sama ini pada titiknya Pak. Indonesia itu Pak, nggak ada sebenarnya istilah Indonesia dijajah selama 350 tahun sudah. Yang ada adalah Indonesia berjihad melawan penjajah selama 350 tahun. Yang namanya dijajah itu kayak di Amerika. Di Amerika sebelum Christopher Columbus datang, itu penduduk asli Amerika itu sekitar 50 sampai 110 juta penduduk aslinya. Tapi begitu Christopher Columbus datang, semua bangsa-bangsa Eropa datang, habis semua dibantai. Saat itu penduduk Amerika memiliki ada kurang lebih 115 bahasa dan ratusan adat istiadat. Tapi sekarang mana orang asli Amerika? Kelihatan nggak? Ganti dengan orang-orang Eropa. Nama mereka sudah tidak lagi ada nama-nama orang-orang India, nggak ada. Ke Australia, tetangga kita tuh benua sebelah, suku aborigin itu ada ketika pertama kali datang ke sana itu kurang lebih 20 sampai 50 juta penduduk asli aborigin. Mereka datang habis. Data terakhir cuma ada berapa? 45.000. Itu pun hidupnya di karantina, udah kayak apa? Udah kayak marga satwa. Bahkan dulu di dalam sensus penduduknya, penduduk aborigin bukan dikategori manusia, tapi apa? Binatang. Itu penjajahan. Tapi di kita yang kata 350 tahun dijajah, tetap aja namanya Pak Ijo, bukan mereka. Benar nggak? Tetap aja namanya Bambang, bukan Abraham. Kenapa? Karena memang kita berjuang, berjihad selama 350 tahun. Bukan kita